Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kepramukaan Bapak Sigit Purwaka MPD, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai dan terukir di hati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kepramukaan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum saya masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri serta anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Baharudin Nifa. Yang kedua ada Slamet Mujiono. Yang ketiga ada Joko Sahid. Yang keempat ada Rizky Puturi Bowo. Yang kelima, yang terakhir, yang paling cantik sendiri, ada Uswatun Hasanah. Oke, langsung saja. Salam Pramuka. Di sini saya akan menerangkan tentang kode kehormatan gerakan Pramuka. Kode kehormatan Pramuka adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak, budi pekerti yang tersimpan karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Kode kehormatan Pramuka merupakan janji dan ketentuan moral Pramuka. Kode kehormatan Pramuka terdiri atas Trisatya dan Dasa Dharma. Yang pertama, Satya Pramuka, yaitu Trisatya tadi ya. Satya Pramuka yaitu merupakan janji Pramuka, dan Dharma Pramuka yaitu merupakan ketentuan moral Pramuka. Satya Pramuka adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Yang kedua, Dharma Pramuka. Dharma Pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Muhammad Baharudin Nifa. Materi yang akan saya bahas yaitu kode kehormatan bagi pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Isinya yaitu Dwi Satya Pramuka Siaga adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Yang kedua yaitu setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma Pramuka Siaga yaitu yang pertama menurut ayah dan bundanya, berani dan tidak putus asa. Yang berikutnya ada kode kehormatan bagi pramuka penggalang yaitu Trisatya Pramuka adalah demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka yaitu yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah,
rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa. Trisatya sama dengan dasa dharma untuk pramuka penggalang, dan dasa dharmanya itu sendiri sama dengan dasa dharma untuk pramuka penggalang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Uswatun Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kiasan dasar. Jadi, kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang kegiatan kepramukaan sehingga peserta didik dapat merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Kegiatan kepramukaan yang dibungkus dengan kiasan dasar akan membangkitkan jiwa, kejuangan, dan cinta tanah air yang membekas di hati peserta didik. Berikut adalah kiasan dasar kepramukaan, yaitu kiasan dasar gerakan pramuka dalam anggaran dasar. Dalam pasal 17 peserta didik, 1. Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun. 2. Peserta didik terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Selanjutnya, kiasan dasar gerakan pramuka dalam anggaran rumah tangga atau ART. Pasal 22 kiasan dasar. 1. Kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 2. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. 3. Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kiasan dasar yang sesuai dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. 4. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan yang pelaksanaannya tidak memberatkan peserta didik, bahkan dapat memperkaya pengalaman peserta didik. Selanjutnya, kiasan dasar pramuka dalam romantika perjuangan bangsa. 1. Jenjang keanggotaan pramuka paling awal dinamakan siaga. Siaga merupakan anggota pramuka mula yang berusia 7-10 tahun. Kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulailah perjuangan baru, yaitu memperjuangkan penyagaan rakyat. 2. Jenjang keanggotaan pramuka penggalang. Penggalang adalah anggota pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penyelenggaraan persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. 3. Jenjang keanggotaan pramuka penegak, yaitu pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Penegak sendiri diambil dari kata tegak, yang dimana perjuangan bangsa Indonesia akhir membawa hasil dengan tegaknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Jenjang keanggotaan selanjutnya adalah pandega, yaitu pramuka yang berusia 20 sampai 25 tahun. Tegaknya negara kesatuan negara Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengelola atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. 5. Pembina pramuka adalah pramuka dewasa yang berusia 25 tahun atau lebih yang terlibat aktif di gugus depan sebagai pendidik dan pembimbing adik-adik anggota pramuka muda. Sekian dari saya.
Selanjutnya adalah masa perjuangan bangsa Indonesia, tingkat kecakapan umum Gerakan Pramuka. Tingkat pertama adalah SKU Pramuka Siaga, terdiri atas mula, bantu, dan tata. Dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi dan membutuhkan penataan yang baik. Tingkatan SKU Pramuka Penggalang terdiri atas ramu, rakit, dan terap. Pembangunan diawali dengan meramu atau bahan yang ada, kemudian kita rakit atau kita susun, setelah itu baru kita terapkan atau dipraktekkan. Tingkatan SKU Pramuka Penegak terdiri atas bantara dan laksana. Pembangunan tersebut kemudian membutuhkan bantara atau ajudan, pengawas, atau kader. Pembangunan yang kuat, baik, terampil, dan bermoral yang sanggup melaksanakan pembangunan bangsa. Tingkat SKU Pramuka Pandega. Setelah pembangunan itu berhasil, maka perlu membandegani atau mengelola atau memanage pembangunan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya sini akan melanjutkan materi tentang moto Gerakan Pramuka, di mana moto Gerakan Pramuka ini adalah Satyaku Kuku Dharmakan, Dharmaku Kuku Baktikan. Jadi, fungsi moto Gerakan Pramuka ialah yang tercantum dalam lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 pada pasal 14 butir 1, yaitu moto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk meningkatkan setiap anggota pramuka. Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan. Selanjutnya yaitu manfaat moto Gerakan Pramuka, di mana manfaatnya itu satu, menanamkan rasa bangga sebagai bagian dari gerakan pramuka. Kedua, membangun kesiapan dan mengamalkan satya dan dharma pramuka. Yang ketiga yaitu sebagai budaya yang melandasi pengabdian dalam pengamalan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, menambah rasa percaya diri baik kepada gerakan pramuka, sesama anggota, dan juga pada diri sendiri. Yang kelima yaitu menambah semangat pengabdian diri baik pada orang tua, masyarakat, lingkungan, dan juga bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu keenam, menanamkan rasa tanggung jawab pada peran anggota gerakan pramuka. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Sambil bilang ABC-nya. Oke. Bye.
jalan aku silakan. Ayo, Untuk RT 1 ini semuanya.